Sudah dengar semua ya? Ini soalnya kan di mute ya, sama hostnya di mute. Jadi kalau sudah terdengar, minta tolong. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, walaupun sebatas lewat Zoom ya. Mudah-mudahan silaturahmi dan pertemuan kita pada siang hari ini menjadi amal silaturahmi buat kita semua, dan khususnya buat seluruh beauty konsultan di RW Skincare ya. Mudah-mudahan semakin baik bisnisnya, semakin lancar bisnisnya, dan insya Allah agenda-agenda seperti ini bisa kita rutin ya laksanakan ya, karena ini akan menjadi agenda dari DRW Academy. Apa itu DRW Academy? Saya mungkin akan menjelaskan sedikit. Jadi DRW Academy ini adalah sebuah akademi atau semacam tempat pelatihan untuk pendidikan bisnis, pendidikan dalam artian untuk bisnis skincare. Termasuk di dalamnya nanti ada juga kursus-kursus bagi teman-teman yang ingin mengadakan rumah cantik atau salon atau apa namanya klinik. Nah, itu akan disediakan dari DRW Skincare Academy. Nah, selain belajar skincare, ya tentunya teman-teman semua nanti di DRW Academy juga bisa belajar berbisnis gitu ya teman-teman ya. Nah, kami harap DRW Skincare ke depan dapat terus mencetak entrepreneur-entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha di bidang skincare yang amanah, yang insya Allah hasilnya berkah untuk keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbagi sedikit ya teman-teman ya, berbagi sedikit mengenai sedikit materi yang kami buat di DRW Academy untuk pertemuan pertama pada siang hari ini, yaitu mengenai bagaimana dan apa yang hari ini teman-teman sedang kerjakan dan kenapa harus teman-teman lakukan dan harus bisa keluar dari zona nyaman. Nah, hari ini sebagian besar beauty konsultan di RW Skincare itu adalah seorang ibu rumah tangga ya teman-teman ya. Nah, biasanya zona nyamannya seorang ibu rumah tangga itu biasanya adalah ya di rumah menjadi seorang ibu gitu ya. Nah, ngomong, masak, bersih-bersih di rumah, menunggu suami gitu ya di rumah, dengan harapan setiap hari atau setiap awal bulan membawa gaji gitu ya. Nah, tapi di kondisi seperti hari ini teman-teman, di kondisi yang serba sulit hari ini, di mana BBM harganya semakin tinggi, otomatis kebutuhan-kebutuhan pokok di rumah juga harganya beranjak naik gitu ya teman-teman ya. Nah, sebagai ibu rumah tangga atau mama ini pasti punya keinginan gitu ya untuk membantu para suami gitu ya untuk mendapatkan penghasilan. Nah, harapannya dengan adanya penghasilan tambahan, anak-anak jajannya jadi terjamin, pendidikannya juga lebih terjamin. Bosan di sini. Harapannya juga untuk masa depan gitu ya, jadi lebih baik. Syukur-syukur selain tambahan penghasilan, anak-anak pendidikannya jadi lebih baik, bisa juga jadi penghasilan utama. Dan ternyata di RW Skincare ini penghasilan utama dengan menjual bedak ini juga sudah banyak yang bisa membuktikan gitu loh. Bukan hanya sekedar sampingan saja. Nah, inilah yang saya sebut keluar dari comfort zone. Nyaman, terbiasa, hidup berkecukupan. Oke lah kalau orang tuanya kaya raya. Tapi kita ini di sini ini adalah pejuang-pejuang rupiah yang notabene kebanyakan alhamdulillah dikaruniai orang tua yang menanamkan pendidikan yang baik, tapi mohon maafnya ya bukan berasal dari orang yang kaya. Ya mungkin sebagian ada ya, tapi kita semua di sini adalah dari keluarga yang biasa-biasa saja. Nah, tapi kita yakin kita bisa keluar dari zona nyaman itu. Teman-teman, bagaimana bisa keluar dari zona nyaman? Kita harus menghilangkan keraguan, ketakutan, dan terutama jangan takut untuk gagal gitu. Jangan takut untuk mengalami kegagalan. Ya banyak orang berhasil itu awalnya juga mengalami banyak kegagalan ya. Nah, jadi kenapa kita harus keluar dari zona nyaman? Ya kadang-kadang dengan keluar dari zona nyaman inilah kita akan menemukan hal-hal baru di luar yang mungkin sebenarnya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Saya yakin banyak di antara beauty konsultan di sini yang tidak pernah membayangkan sebelumnya menjadi seorang pengusaha sekarang yang membuka rumah cantik, membuka salon, berjualan di sosial media. Saya yakin banyak juga yang memulai semuanya dari nol di sini yang blank sama sekali tidak ngerti caranya jualan tapi bisa berhasil di DRW Skincare.
Nah itulah, di dalam dunia bisnis itu semuanya serba tidak bisa diprediksi, tapi ketika kita berani melangkah, insya Allah kita bisa mengambil langkah terbaik untuk menjadi seseorang yang lebih baik di kedepannya. Nah, kenapa saya selalu mengajak teman-teman untuk menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur? Karena kesempatan untuk bekerja di perusahaan atau kesempatan menjadi PNS itu sangat kecil, teman-teman. Tidak semua orang berkesempatan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan besar atau menjadi PNS. Makanya peluang yang paling baik, peluang yang paling besar ya kita harus bisa mandiri. Kita harus bisa mampu dengan diri kita sendiri. Nah, itulah alasan kenapa kita harus bisa mandiri, dan salah satu jalan mandiri itu adalah dengan menjadi seorang entrepreneur. Nah, alasannya adalah pertama, tentu teman-teman pengen bisa menambah penghasilan untuk keluarga ya. Saya yakin itu. Yang kedua, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan pengen memiliki usaha yang bisa berkembang juga. Dan nggak ada pilihan lain. Nah, hari ini teman-teman sebagai ibu rumah tangga, ya tadi, kebanyakan ya ibu rumah tangga tugasnya pasti teman-teman sudah sangat paham ya. Tugas ibu rumah tangga itu tugas yang sangat berat, bukan sebuah pekerjaan atau profesi, tapi justru itu lebih dari pekerjaan atau profesi yang harus dikerjakan. Tapi dengan teman-teman menjadi entrepreneur, insya Allah ya, penghasilan, dan syukur-syukur malah pekerjaan di rumah yang berat itu bisa dilimpahkan ke orang lain gitu. Dan itu kan bisa membuka lapangan pekerjaan juga. Yang bisa masak, ada yang bisa nyuci di rumah, bersih-bersih di rumah. Ketika teman-teman sukses mempunyai penghasilan yang baik, masak kayu. Nah, bagaimana menjadi seorang entrepreneur? Nah, kita harus memiliki pola pikir atau merubah mindset kita. Dokter, kepencet nggak ada suaranya, dok. Nah, sudah ada kedengaran suaranya? Sudah, dok, sudah. Ya. Nah, ketika teman-teman memiliki mindset menjadi seorang entrepreneur dan yakin nih, saya mau masuk ke dunia bisnis, saya mau jualan. Ya, teman-teman harus mempunyai mindset yang berubah, tidak lagi menjadi hanya seorang ibu rumah tangga di rumah, tapi harus berani eksplor dirinya, terus belajar, terus mengeksplor dirinya bahwa yakin bahwa saya bisa menjadi seorang pengusaha. Yang pertama harus percaya diri. Yang kedua harus memiliki jiwa kepemimpinan ya teman-teman ya. Nah, karena di situ teman-teman dituntut nantinya ketika menjadi seorang entrepreneur akan memimpin timnya kayak gitu. Memiliki orientasi masa depan. Jadi teman-teman ini juga harus memiliki cita-cita. Cita-cita yang paling tinggi harus itu teman-teman. Ketika teman-teman punya target, punya mimpi, punya tujuan, teman-teman akan memiliki semangat untuk terus aktif bergerak dan mengejar cita-cita tersebut. Harus berani kreatif dan inovatif. Nah, teman-teman hari ini jangan sekedar posting-posting saja, ngikut-ngikut yang lain, tapi harus mulai aktif, misalnya membuat konten sendiri, membuat video sendiri, misalnya pede saja menawarkan dagangannya, menawarkan produknya. Ingat ya teman-teman ya, yang paling utama dalam menawarkan sebuah produk ketika beriklan, jangan buru-buru menawarkan produknya. Tapi yang paling utama adalah menawarkan manfaatnya. Apa sih yang orang bisa dapatkan dari produk yang teman-teman jual ini? Kalau boro-boro langsung menawarkan produknya, harus ayo beli kayak gitu, ya closingnya biasanya peluangnya lebih kecil. Tapi ketika teman-teman menawarkan manfaatnya, fungsinya, dan kegunaannya terlebih dahulu, insya Allah peluang closing akan lebih besar. Itulah kenapa kita sering menggunakan testimoni-testimoni ya teman-teman ya. Untuk dihadirkan di promosi-promosi kita, karena kita ingin orang tahu bahwa produk ini memang berkualitas, memberikan manfaat yang baik. Yang selanjutnya adalah inisiatif untuk melakukan terobosan-terobosan baru, memiliki komitmen tinggi. Nah, komitmen ini penting ya. Kadang-kadang ada yang baru jualan 1 minggu, 2 minggu, belum ada yang beli, udah bosen, udah kapok. Ya mungkin sampai di situ aja sih istilahnya apa ya, mentalitas entrepreneurnya. Ya mungkin memang
harus selalu didorong seperti ini ya, supaya teman-teman tetap berkomitmen bahwa saya siap nih menjadi seorang entrepreneur kayak gitu. Disiplin, mandiri, promosi itu harus disiplin juga. Harus disiplin juga. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang teman-teman harus meluangkan waktu untuk berpromosi. Jangan jangan anggot-anggotan gitu ya. Jangan waktu lagi moodnya baik, rajin promosi, waktu enggak mood atau lagi datang bulan misalnya jadi ogah-ogahan kayak gitu. Ya dimaklumi sih kalau perempuan biasanya ada waktu-waktu tertentu dengan mood yang kurang baik ya. Tapi ketika teman-teman sudah mantep untuk terjun di dunia bisnis, ya mood teman-teman harus selalu baik, mood teman-teman harus selalu bagus gitu. Dipaksa untuk jadi bagus. Kita memang harus dipaksa untuk jadi bagus moodnya, semangatnya itu memang harus selalu dipaksa teman-teman. Ketika teman-teman down, ketika teman-teman nggak semangat lagi, harus paksa diri kita sendiri untuk bisa terus semangat. Nah itulah yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sudah mengambil mindset untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, selanjutnya yang harus penting kita lakukan seperti yang sudah saya selalu tekankan, kita harus jujur ya teman-teman ya. Harus jujur, berbisnis itu harus jujur. Terutama salah satunya ya kalau kita ngasih promosi ya tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan, tidak menggunakan testimoni yang bohong, tidak benar kayak gitu, ngambil testimoni orang itu jangan sampai, karena prinsip ini yang harus kita tanamkan ya. Hari ini konsumen atau pasien kita ini adalah konsumen yang datang karena ingin sehat. Jangan sampai kita main-main gitu dengan pasien atau dengan konsumen dengan memberikan informasi yang tidak benar kayak gitu. Tekun dan sabar, kalaupun belum closing ya harus sabar. Nah, kembali lagi ke tadi yang pertama, kita harus selalu punya komitmen yang tinggi gitu. Memiliki rasa tanggung jawab. Kalau ada pasien mengeluh, jangan ditinggal. Udahlah, cerewet banget, males ngelayanin, jangan. Di DRW Skincare dilatih untuk bertanggung jawab. Ada keluhan apapun itu, kita harus bisa menyelesaikannya. Dan ada solusinya kok, ada obatnya kok. Dan tidak sulit, insya Allah keluhan-keluhan di DRW Skincare itu ditangani. Asal kita tadi, sekali lagi kita mau terus belajar kreatif dan inovatif. Insya Allah ada solusinya. Komunikatif harus pandai, ini ya, bicara ya. Pandai bicara itu bukan berarti cerewet ya, tapi komunikatif itu kita harus humble ya, harus ramah dengan konsumen, dengan pasien. Dokter juga dituntut untuk harus ramah dengan pasien. Sekarang kalau dokter itu jutek, waduh ditinggal sudah. Beda sama dokter dulu ya, galak pun pasiennya banyak. Kalau sekarang udah nggak bisa. Udah berkawan, jadi jaringannya semakin luas, mau menerima kritik. Nah, kita harus mau menerima kritik, realistis, dan memiliki selera humor. Selera humor bukan berarti harus selalu ngelawak ya, tapi nggak terlalu serius juga gitu dalam menjalani bisnis. Tetap kita fun gitu ya. Bisnis itu kita bikin fun, enjoy, tidak terpaksa gitu. Tidak terpaksa. Jadi teman-teman menjalani ini sebagai passionnya teman-teman. Wah, ini aku menjalani bisnis ini sebagai sebuah hobi yang dibayar. Itu juga hobi yang dibayar gitu ya. Nah, jadi seru banget kan menjalankan sebuah hobi tapi dibayar. Hobinya apa? Jualan gitu. COD ketemu si A, COD ketemu si B, nambah kawan, nambah silaturahmi. Siapa tahu kita waktu jalan kemana bannya bocor, kita punya pasien di sini ya, konsumen di sini ya, nah bisa bertamu, bisa bersilaturahmi. Nah jadi kita punya kawan di mana-mana. Salah satu keuntungan berbisnis di RW Skincare itu kita mempunyai saudara keluarga yang banyak sekali, dan ini harus kita syukuri bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman ya, ini ada gambar lilin. Nah jadi ini ada filosofi lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Daripada kita waktu gelap ya, misalnya lampunya mati, kita hanya ngomel terus, aduh ini gimana nih kok gelap sekali seperti ini, saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa mengerjakan ini, saya nggak bisa mengerjakan itu, saya jadi matanya tidak bisa melihat apa-apa. Nah, padahal kalau kita mau menyalakan lilin, selesai sudah semuanya gitu kan. Atau kita menyalakan obor, lampu, semua selesai. Jadi daripada kita banyak mengeluh, daripada kita banyak kecewa pada keadaan, yang mendingan kita mencari solusi untuk kehidupan kita supaya lebih baik lagi. Nah inilah yang saya sebut bahwa sesulit apapun teman-teman hari ini, serepot apapun hari ini, problem apapun yang teman-teman hari ini miliki, insya Allah ada solusinya. Ya solusinya apa? Ya teman-temanlah sendiri yang bisa bangkit dari kesulitan-kesulitan tersebut dengan berbagai banyak jalan atau cara. Ya salah satunya misalnya kesulitan dalam hal ekonomi, ya berbisnislah. Di DRW Skincare kita mulai membangun bisnis kita harus dengan semangat. Jadi daripada mengeluh, ketika teman-teman dalam gelap, nyalakan apinya.
Di dalam bisnis ketika teman-teman hari ini kesulitan ekonomi, nyalakan bisnisnya, nyalakan api semangat berbisnisnya. Insya Allah bisa bangkit dari kegelapan. Insya Allah bisa bangkit dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Harus setuju kalau ini ya. Oke, dah. Selanjutnya adalah bagaimana kita membangun optimisme dan positive thinking. Nah, jadi memiliki optimisme atau semangat tentang masa depan, terutama dalam hal berbisnis, itu harus ya teman-teman ya. Kita memikirkan ya nih, kita memikirkan apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Lalu kita rasakan, bisa nggak ya? Bisa nggak ya saya menjalankan apa yang saya pikirkan hari ini? Misalnya saya ingin punya rumah, saya ingin punya mobil, motor. Kita dalam hati pasti bertanya, mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Nah, ketika teman-teman berpikir positif bahwa teman-teman you can if you think you can. Kalau teman-teman berpikir teman-teman itu yakin bisa. Teman-teman berpikir teman-teman yakin bisa. Insya Allah dari awalnya yang hanya dipikirkan lalu masuk dalam perasaan dengan dibuktikan dengan tindakan, hal itu semua akan tercapai. Dan hari ini teman-teman sudah banyak sekali beauty konsultan di RW Skincare yang membuktikan itu. Yang tadinya, mohon maaf ya, hanya ibu rumah tangga di rumah yang lebih sibuk untuk urusan di dapur misalnya ya, hari ini benar-benar bisa berdaya, bisa membantu perekonomian keluarga dan memiliki apa yang mereka bahkan tidak pernah pikirkan, yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan bahkan, tapi hari ini bisa benar-benar terbukti kayak gitu. Dan apalagi jika teman-teman memiliki pikiran positif bahwa saya bisa, saya yakin bisa, pasti teman-teman akan mampu untuk mewujudkannya. Nah, ketika teman-teman berpikir negatif, maka perasaan dan tindakan teman-teman juga cenderung akan menjadi negatif juga. Nah, itulah yang membuat bayangan-bayangan atau pikiran teman-teman selalu negatif, selalu negatif. Ah, aku tidak menarik, aku tidak mungkin bisa jualan, aku nggak bakat, aku nggak mampu, aku nggak ada keturunan pedagang dan segala macam. Semua bisa dipelajari teman-teman. Tapi yang pertama adalah teman-teman harus memiliki kepercayaan diri bahwa teman-teman juga bisa gitu. Jangan justru sebaliknya bahwa aku yakin, aku sudah nggak yakin nggak bisa. Ya sudah teman-teman, ketika merasa tidak bisa, berarti teman-teman saat itu juga sudah merasa gagal. Dan orang yang gagal adalah orang yang merugi. Orang yang gagal dan tidak mau bangkit adalah orang yang merugi. Jadi kita harus selalu memiliki positive thinking, tindakan kita harus cenderung positif, sehingga bayangan-bayangan itu harus, bayangan-bayangan negatif tadi akan hilang dan lebih banyak positif yang teman-teman timbulkan. Nah, jadi teman-teman di sini di Dialog Skincare ini punya produk yang menarik, yang berkualitas dan terbukti ya teman-teman ya. Kita pede kok, kita pede, kita bisa membantu mengatasi banyak keluhan orang-orang. Kualitas kita juga alhamdulillah istimewa, testing kita sangat banyak bertebaran, dan pembeli yang istilahnya repeat order juga banyak. Jadi kita harus pede, kita harus merasa menjadi seorang beauty konsultan yang mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk konsumen setia kita. Untuk suara jelas ya teman-teman ya? Coba di chat lagi sebelum saya lanjutkan. Jelas, Dok. Oke, jelas ya. Sip. Jelas, Dok. Siap. Nah, selanjutnya adalah ini ada sebuah apa ya, pesan ya, atau mungkin kata bijak atau quotes dari Theodore Roosevelt gitu. Nah, kerjakan apa saja yang Anda bisa dengan apa yang Anda miliki dan dimanapun Anda berada. Itulah yang selalu saya tekankan ke teman-teman bahwa hari ini ibu rumah tangga dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, di kota maupun di desa, itu bisa menjadi berdaya dan bisa jadi berjaya. Memanfaatkan apa yang ada di genggaman tangannya, sosial media, dengan handphone, gadgetnya. Hari ini emak-emak juga bisa naik kelas menjadi seorang pengusaha. Tapi sekali lagi, memanfaatkan, mengerjakan. Berarti teman-teman harus selalu gerak. Jangan menunggu. Kita harus jemput bola. Mengerjakan apa yang bisa teman-teman lakukan. Menggunakan berada teman-teman bisa sukses. Di Dialog Skincare hari ini yang sukses bukan mereka yang hanya tinggal di Jakarta atau di Jawa saja, tapi bahkan yang di Jambi, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, di Papua, hari ini bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses juga. Nah, pilihan bisnis hari ini sangat banyak ya teman-teman ya. Ada bisnis kemitraan, waralaba, properti,
bisnis sesuai hobi, nah sesuai keahlian, sesuai pasar di tempat teman-teman dan tersistem. Nah teman-teman, hari ini saya harap di DRW Skincare ini kita bukan waralaba ya. Nah, kita bisa disebut kemitraan sih mungkin ya. Tapi kita berbisnis di sini harapannya adalah sesuai hobi ya. Siapa sih yang nggak hobi dan gitu ya, emak-emak gitu ya. Siapa sih yang nggak pengen cantik gitu. Saya harap ketika teman-teman hari ini menolong orang yang pengen sembuh dari jerawat, dari flek hitam, anggap saja itu sebagai hobi yang dibayar gitu ya. Nah, kalau closing itulah bayaran teman-teman. Kalau nggak closing, ya sekedar teman-teman berbagi informasi, sekedar teman-teman berbagi ilmu, itu saya yakin akan mendapatkan balasan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu. Informasi apapun yang teman-teman berikan kepada calon konsumen atau calon pasien, ketika informasi itu bermanfaat, misalnya ya, tips sehat, misalnya tips menjadi bebas dari jerawat atau flek hitam, itu akan bernilai ibadah ya teman-teman. Karena itu ilmu ya teman-teman. Ketika orang-orang membaca, melihat, mereka jadi juga pintar dan syukur-syukur jerawat atau fleknya sembuh, maka teman-teman akan insya Allah mendapatkan ganjaran dari Allah, bukan berupa uang, tapi berupa rezeki yang lain bisa jadi. Nah, ketika teman-teman berbagi ilmu, bisa jadi teman-teman sama Allah dikaruniai kesehatan yang baik, keluarga yang rukun dan tentram. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Saya selalu percaya itu kok, bahwa rezeki itu tidak selalu dalam bentuk uang, uang dan uang. Tapi kalau syukur-syukur dapat uang kan ya alhamdulillah ya teman-teman ya. Harus kita syukuri karena dengan uang kita bisa berbagi lagi gitu ya, ke orang lain gitu kan. Nah, tapi saya harap pilihan bisnis kita hari ini sudah sangat tepat ya. Kita bermitra, kita sebagai keluarga di RW Skincare ini menyalurkan hobi kita untuk jualan, sesuaikan dengan keahlian masing-masing. Tidak semua di sini adalah orang-orang ahli kesehatan, tidak. Sebagian besar 90% bukan orang kesehatan dan semua bisa menjadi sukses di DRW Skincare. Nah, ini ada sebuah quotes atau pesan dari Napoleon Hill, suatu usaha baru menunjukkan hasil jika seseorang tidak mau berhenti. Paham nggak maksud dari perkataan beliau ini? Jadi banyak orang berbisnis itu biasanya harusnya sudah sukses ya kayak gitu ya, atau kalau nggak bangkrut kayak gitu, itu baru dia berhenti gitu. Tapi hari ini ketika teman-teman belum mendapatkan hasil dan teman-teman berhenti, ya itu berarti teman-teman sudah selesai dengan berbisnis gitu. Nah oleh sebab itu teman-teman di sini jika belum merasakan adanya hasil, ya teman-teman saya harap ya masih semangatnya masih terus menggelora gitu. Dan bahkan jangan berhenti. Ketika udah berhasil pun jangan berhenti, justru harus bisa lebih bermanfaat bagi orang lain. Nah, cara cepat untuk meraih sukses menurut pendiri IBM. IBM ini salah satu komputer pertama di dunia ya, yang hari ini sih masih ada juga. Cara cepat untuk meraih sukses adalah dengan berusaha terus dan belajar dari kesalahan. Nah, jadi memang pengusaha-pengusaha dunia yang sukses itu rata-rata begitu. Tidak pernah berhenti belajar. Nah, tidak pernah berhenti belajar, selalu berusaha terus-menerus. Kegagalan itu adalah bagian dari proses keberhasilan yang tertunda. Ya, makanya saya hari ini juga di DRW Skincare terus belajar, teman-teman. Saya kuliah lagi, itu adalah bagian dari bagaimana membangun DRW Skincare ini biar lebih baik lagi ke depannya. Supaya apa? Supaya DRW Skincare masih terus juga. Gagal itu menyakitkan, tapi lebih buruk lagi yang tidak pernah mencoba untuk sukses. Nah, ini cukup dalam ini ya. Nah, di sini cukup dalam ini. Quotes dari Theodore Roosevelt ini, gagal itu memang nggak menyenangkan teman-teman. Saya yakin hari ini banyak juga BCDRW Skincare yang belum berhasil, itu banyak juga yang belum mendapatkan apa di DRW Skincare, yang masih capek promosi aja, yang masih capek nawarin ke sini, itu masih tidak semuanya mudah. Ada yang susah, ada yang gampang, suaranya putus-putus dok. Ada yang mulus, ada yang waduh udah berbulan-bulan belum closing juga. Ya tapi teman-teman harus ingat ya, belum lahir rezeki teman-teman itu sudah tertulis gitu. Nah, yang diminta oleh Allah Kak,
Oke, saya lanjutkan. Nah, kedengeran ya suaranya ya teman-teman ya? Ya. Oke ya, tadi ya saya bahwa Sudah gagal, kedengaran, Dok. gagal itu menyakitkan, tapi lebih buruk lagi ketika teman-teman nggak mencoba untuk sukses. Nah, saya kira di sini semuanya sudah sepakat ya. Teman-teman mau ikut Zoom hari ini, ikut berbisnis di RW Skincare itu adalah sebuah keberanian untuk mencoba. Sebuah keberanian untuk masuk ke sebuah jalan untuk menjadi sukses. Nah, pola pikir orang sukses. Nah, pola pikir orang sukses itu tadi kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus berani untuk bisa mulai memiliki kebebasan waktu, kebebasan berpikir, kebebasan finansial, kebebasan yang pengen kita raih semuanya ya teman-teman. Tidak melulu bahwa kebebasan itu terkait dengan uang, tapi hari ini jujur ya kalau kita nggak punya uang juga pasti sempit rasanya dunia itu gitu ya. Nah, oke teman-teman ya. Jadi inilah salah satu motivasi atau materi kita pada siang hari ini, bagaimana menjadi seorang entrepreneur di DRW Skincare. Dan saya yakin sih kita semua pasti bisa menjadi sukses, dan tentunya ya sukses yang berkah gitu ya. Jangan sampai kita ambil jalan yang salah ya teman-teman ya. Banyak kok yang bukti bahwa mengambil jalan sukses dengan cara yang salah, menjolimi orang lain, mengambil hak orang lain, modalnya juga bukan dari modal yang berkah, menjelek-jelekkan yang lain, menjatuhkan yang lain. Oke, saat itu mungkin teman-teman akan mendapatkan uang yang banyak, tapi sampai kapan? Dan sudah banyak kita belajar bersama-sama, banyak usaha yang hancur karena cara-caranya tidak baik dan tidak benar. Nah, itu ya sedikit ya pesan dari saya untuk yang terakhir. Nah, ini mungkin di antara teman-teman dari materi ini atau ada yang mau dicurhatkan, boleh kali ya. Nah, monggo nanti bisa chat, boleh deh, chat aja deh, boleh. Nah, bertanyanya di chat ya. Nah, bertanya di chat biar nggak saling bertabrakan suaranya. Boleh kalau ada yang mau bertanya. Kita punya waktu sampai jam 2. Sekarang jam berapa ya? Ntar lagi dong, Dok. Ya? Iya, betul. Sebentar lagi memang. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, boleh nanya. Nah, gimana caranya ada pasien yang nggak mau kirim foto ketika konsul? Ya sudah, tidak usah dilayani. Nah, jadi teman-teman itu harus memiliki spirit sebagai seorang dokter sebenarnya. Dokter gimana mau mengobati kalau nggak tahu penyakitnya? Maksudnya nggak tahu keluhannya. Nah, di sini teman-teman beauty konsultan yang ada di mindsetnya jangan melulu saya harus dapat cuan, tapi saya harus bisa membantu mengobati pasien yang datang. Jadi di sini bukan banyak-banyakan jualan, tapi banyak-banyakan mengobati. Ketika teman-teman banyak mengobati, insya Allah pada akhirnya uang itu akan mengikuti. Bener deh, kalau teman-teman menerapkan prinsip itu, maka uang itu nanti akan datang sendiri sama teman-teman. Bener deh. Benar. Jadi kenapa hari ini saya kalau di fitnah dijatuhkan sama pesaing kompetitor, saya tidak terlalu banyak bereaksi, karena bagi saya itu akan membuang-buang pikiran, membuang-buang waktu, dan Allah itu yang paling tahu kok apa yang terbaik untuk kita gitu. Jadi ya sudah, kita berikan pelayanan aja yang baik. Kalau pasiennya nggak mau dilayani dengan cara yang benar, ya sudah, tinggalkan saja. Cara mudah merekrut reseller dan agar reseller tersebut aktif. Nah, di sini tadi ya, teman-teman sebagai beauty konsultan itu dituntut untuk menjadi seorang leader, untuk menjadi seorang pemimpin gitu ya. Ya memang untuk merekrut reseller itu salah satunya pertama otomatis teman-teman sudah punya pasien yang berhasil kan perawatannya kalau di sini.
perawatannya udah bagus, hasilnya jerawatnya udah sembuh, flat hitamnya udah baik, ya udah ditawarkan peluang. Ini loh, ada peluang bisnis. Kamu kan udah sembuh nih jerawatnya, kamu kan udah sembuh flat hitamnya, kamu bisa lebih banyak lagi bermanfaat untuk orang lain loh. Kamu bisa ikut mengobati keluhan-keluhan orang lain. Di sisi lain kamu bisa dapat penghasilan loh. Otomatis kan perawatanmu bisa gratis tuh. Perawatan kamu bisa gratis, perawatan kamu bisa disupport dari hasil jualan kamu kayak gitu. Dan memang mohon maaf ya, kalau MLM itu gencar banget ngadain seminar-seminar kayak gini ya. Hampir tiap minggu tuh seminar, dipepet terus, itu nggak ada salahnya. Tapi kita tidak melakukan itu ya. Tapi itu ternyata juga tidak ada salahnya, berhasil juga ketika orang ditawarin terus-menerus, dipepet terus-menerus, hasilnya nggak enak juga gitu kan, join juga gitu. Tapi kita tidak seperti itulah. Saya yakin teman-teman di sini tidak pernah melakukan seperti itu, capek juga gitu ya, capek juga. Tapi ya tadi, ketika teman-teman punya semangat untuk mau ngajak, ya ajak aja terus. Kan udah berhasil nih kamu, karena kita memang udah membuktikan sendiri gitu loh. Beda kalau, mohon maaf ya, kalau MLM tadi kadang-kadang belum membuktikan hasilnya aja udah dipepet untuk join. Kita enggak. Teman-teman lebih mudah, karena mereka sudah pakai, sudah ada hasilnya, ajak mereka untuk bergabung. Gimana caranya Mbak Dewi ya, ini gimana caranya kadang semangat naik turun, biar terus semangat dan bisa memotivasi diri dan tim. Kalau teman-teman semangatnya sedang turun, ingat ketika teman-teman pegang uang banyak. Nah, ingat aja ketika teman-teman pernah pegang uang banyak. Jadi, belum pernah pegang uang banyak misalnya ya harus ditunjukkan bahwa hari ini, khususnya para leader ini, sudah megang uang banyak belum dari bisnis ini. Nah, kalau belum, ya berarti teman-teman sendiri harus memotivasi dirinya sendiri untuk semakin tumbuh. Tapi kalau teman-teman ingin memotivasi teman-teman, ya tunjukkan bahwa teman-teman leader ini, pemimpin ini sudah berhasil juga di sini. Maka mereka juga harus bisa berhasil juga. Dan tujuan adanya tingkatan di sini ya, distributor, agen, ini memang kita mau melihat dulu kompetensi mereka. Kita mau melihat dulu kemampuan mereka menjadi seorang leader. Ketika mereka sudah layak atau mampu menjadi seorang leader, ya memang bisa naik kelas. Tapi buat apa naik kelas menjadi seorang distributor misalnya kalau tidak bisa memajukan, tidak bisa mensukseskan juga timnya kayak gitu. Nah, itulah ya, tugas seorang leader adalah memang untuk bisa mengajak timnya untuk bisa sukses bersama-sama dan harus menunjukkan juga bahwa dirinya sudah sukses. Nah, kalau sudah sukses tapi down, ya ingat-ingat ketika teman-teman pegang duit banyak, ketika jual, ketika beli sesuatu gampang, di flashback lagi, oh iya ya, saya harus semangat lagi, saya pasti bisa kayak dulu lagi, saya pasti bisa ketika down seperti ini sukses lagi kayak gitu. Ya. Mbak Leni, krim racik aman? Krim racik aman sekali. Kalau saya yang memberikan aman sekali sebagai seorang dokter gitu ya. Dan bahkan hampir semua dokter kecantikan itu, dokter di klinik, dokter spesialis itu punya racikan. Coba deh teman-teman periksa ke klinik kecantikan. Pasti mereka punya racikan untuk mengobati pasiennya. Dan aman saja, hanya teman-teman kan bukan dokter. Makanya menjualnya itu tidak boleh sembarangan. Harus konsultasi dulu ke dokter. Nah, di sini adalah dokternya Dokter Wahyu dan rekan-rekan dokter yang lain. Jadi kalau dibilang aman ya aman, harus sesuai dengan dosis dan aturan, tidak berlebihan kayak gitu ya. Harusnya pakai sehari sekali malam hari, jangan juga dipakai di siang hari. Gitu kan? Nah, pakainya juga tidak boleh tebel-tebel. Nah, semua ada aturan. Nah, Mbak Nurul sama ya. Ini pertanyaannya sama dengan Mbak Dewi. Ya kita harus buktikan. Bagaimana membangkitkan semangat itu ya kita harus membuktikan bahwa diri kita bisa sukses di DRW Skincare. Dan teman-teman sebagai seorang pemimpin harus bisa mensukseskan timnya juga. Kalau sudah disemangati, sudah disupport, dibagikan reward, masih melempem, ya tadi, berarti mereka tidak memiliki mentalitas sebagai seorang entrepreneur atau pengusaha, mereka tidak konsisten, tidak komitmen, dan tidak percaya diri bahwa mereka mampu untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi kita tidak bisa memaksakan juga. Yang ingin buka rumah cantik, nah memang kebanyakan teman-teman di sini yang pengen punya rumah cantik, itu hari ini ikut course ya. Nah, saya lihat ada beberapa course itu yang pesertanya kebanyakan dari beauty consultant DRW Skincare. Nah, ini sebenarnya cuan banget nih. Cuan banget kalau saya mau ngadain gitu kan. Tapi hari ini kita mempersiapkan dulu silabusnya, mempersiapkan dulu materi-materinya supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak jadi ajang bisnis aja gitu. Pelatihan itu bisa jadi ajang bisnis ya. Ada level 1, level 2, itu cuan banget. Tapi kita pengennya teman-teman datang ke
atau ke Jogja, pengennya sekali datang udah bisa dapat banyak ilmu nantinya. Request DRW Permen, kostum, insya Allah sudah direncanakan. Nah, Mbak Irma sama ya pertanyaannya dengan Mbak Haryani tadi ya. Insya Allah kita akan mengadakan pelatihan juga untuk bagaimana teman-teman memulai mempunyai rumah cantik ya teman-teman ya. Insya Allah ini akan kita segerakan insya Allah. Untuk pemakaian rejuve gatal, kalau gatal di awal biasanya ada proses pengelupasan karena kandungan dari rejuve itu kan ada AHA-nya ya. Nah, AHA itu memang fungsinya untuk pengelupasan. Nah, ketika pengelupasan sel kulit mati kadang-kadang ada timbul rasa gatal. Cuma setelah berhenti biasanya 3 atau 4 hari atau 1 minggu berhenti dipakai lagi biasanya udah nggak gatal. Tapi ini sudah kita perbaiki kok. Ini sudah kita perbaiki 1 bulan terakhir ini insya Allah sudah tidak menimbulkan rasa gatal. Kita selalu mendengarkan apa yang teman-teman curhatkan, keluhkan, dan kita perbaiki terus-menerus. Mbak Mariatisan ya, kita cara menangani pasien yang nggak sabaran mengatasi problemnya. Oke, teman-teman ini sebenarnya bukan seorang dokter, tapi dituntut untuk bisa mengobati pasien-pasien dokter. Nah, jadi saya paham sekali bahwa teman-teman ini kadang-kadang sedih juga mungkin ya, sedih, down juga, diomel-omel pasien, harapan mereka terlalu besar sama teman-teman untuk bisa sembuh, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, ketika teman-teman menghadapi kondisi pasien seperti itu, dan jika mereka sudah dijelaskan ya, dengan syarat ya, sudah dijelaskan, sudah dibimbing, tapi mereka nggak sabaran, ya sebenarnya kita tidak bisa memaksakan orang juga ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Kita selalu dari awal kami sampaikan bahwa kita membantu yang mau dibantu ya teman-teman ya. Kita apa? Membantu yang mau dibantu. Tidak semua pasien itu enak diajak komunikasi, tapi teman-teman harus tadi ya saya sampaikan harus komunikatif. Teman-teman harus selalu menunjukkan pelayanan terbaiknya walaupun diomel-omel, dimarah-marah, orang nggak ketemu aja loh. Orang cuma lewat apa namanya WA aja loh. Udahlah nggak usah diambil hati gitu. Nggak usah diambil hati. Ketika teman-teman sabar itu sabar menghadapi omelan, cacian atau bahkan komplainan seperti itu, Mbak Marianti ya, padahal saya ngomel-ngomel terus, apalagi ketika mereka sembuh nantinya. Ketika mereka sembuh nantinya, dia akan selalu teringat dengan Mbak. Dia akan selalu teringat dan bahkan banyak juga yang akhirnya dibawakan oleh-oleh, dibawakan makanan, seperti itu ya teman-teman ya. Ini saya juga di klinik sering dapat keluhan seperti itu, tapi nggak sampai marah-marah, nggak sampai komplain yang berlebihan, tidak pernah. Tapi insya Allah dengan penanganan yang baik dan benar, problem apapun di DRW Skincare insya Allah bisa kita tangani bersama-sama. Saya yakin banget dengan kemampuan produk DRW Skincare untuk bisa mengatasi berbagai keluhan seputar konsumen kita. Saya yakin sekali, 1000% yakin. Nah, ini ada saran dari Mbak Nur ya. Ini ada saran dari Mbak Nur, bagus sekali ini. Ada saran dari Miss Nur dari Klaten, tip recruit reseller, sering aja upload bukti transfer closing di status WA. Yang hilang 24 jam. Tentu saja nomor rekeningnya ditutupi, sering posting paket yang dikirim, testimoni, foto pas COD. Nah, pokoknya bukti laris manis. Ini benar banget ya. Bisa dilakukan boleh dilakukan boleh. Tapi tadi nomor rekeningnya ditutup ya. Sama nama pengirimnya juga ditutup. Itu dulu juga awal-awal saya merintis di DRW Skincare pernah saya lakukan juga. Tapi dulu testimoni. Dari dulu saya selalu chat testimoni. Nah, ini boleh juga teman-teman lakukan ya. Nah, boleh teman-teman lakukan dan boleh ditiru, nggak masalah. Miss Nur ini juga salah satu beauty konsultan yang sangat aktif membuat konten ya, sangat aktif membuat konten, sangat aktif membuat TikTok dan bagus video-videonya. Teman-teman harus bisa seperti beliau dan hasilnya juga luar biasa. Hasilnya juga luar biasa. Kenaikannya signifikan sekali. Mbak Iis Komariah, toner flek aman untuk dipakai jangka panjang karena ada pasien yang belum bisa lepas. Aman saja, tapi toner flek dipakai saja di bagian fleknya aja ya. Nah, tipis-tipis saja, ditotol tipis-tipis, tidak usah tebal-tebal. Nah, toner flek itu fungsinya untuk menekan produksi melanin memang. Melanin itu apa yang bikin kulit jadi gosong itu ya melanin itu. Insya Allah Rejuve, insya Allah akan 1 bulan terakhir ini insya Allah teman-teman akan tidak banyak komplain lagi, insya Allah. Ya, jadi adanya masukan seperti ini bagus sekali buat kami untuk bisa memperbaiki produk-produk DRW Skincare ke depan. Kita
selalu open ya, kita selalu menerima kritik dan saran, kita tidak pernah bahkan komplain kita di Facebook misalnya ya, ada orang yang komplain dulu ya, ingat ya waktu kita dijatuh-jatuhkan itu di grup-grup itu kan banyak di komplain, kita tidak pernah meminta mereka menghapusnya atau tidak pernah menghapus komentar-komentar buruk di postingan saya pun, di FB saya pun saya tidak pernah menghapus komen-komen negatif tentang DRW Skincare, karena saya pengen aja mereka suatu saat melihat lagi, membuktikan sendiri bahwa DRW Skincare hari ini memang luar biasa gitu, memberikan perawatan yang baik untuk konsumen dengan harga yang sangat terjangkau untuk kelas klinik ya teman-teman ya. Launching serum salmon DNA. Nah, kita Beauty Collagen Spray besok kita insya Allah bulan depan ya, kemungkinan bulan depan itu sudah mengandung serum salmon DNA. Jadi Beauty Collagen Spray nanti namanya adalah Beauty Collagen Salmon DNA. Untuk pil gluta insya Allah bulan depan ready kembali. Untuk pil diet juga insya Allah segera ready kembali. Insya Allah bulan ini sih kayaknya pil diet ini udah bisa ready. Tapi pasti rebutan ya. Nanti sistem jualannya alon-alon dulu biar nggak rebutan. Kalau pil gluta insya Allah ini bulan apa ya? September, Oktober. Awal November udah bisa insya Allah. Awal November dengan kemasan dengan kapsul yang cantik, karena kemarin sempat dipalsu ya sama oknum-oknum ex-DRW. Jadi kita bikin kapsul dengan kemasan baru warna pink. Insya Allah kapsul diet ini udah ready kok sebenarnya. Tapi kita lagi mikir caranya jualan gimana biar nggak rebutan. Untuk peeling gel pakainya biar nggak panas bisa dicampur dengan air ya. Nah, mungkin dipakai aja mungkin kayak masker. Kayak masker nggak, jangan digosok-gosok. Memerah panas itu sebenarnya itu proses kayak chemical peeling gitu ya. Nah, dia kayak proses kayak pengelupasan nantinya. Jadi pakainya kayak chemical peeling gitu, jadi dicampur sama air kalau terlalu panas. Tapi ada juga sih ya yang kulitnya kebal gitu ya. Tapi kalau yang ngerasa panas ketika pakai ya tipis-tipis aja tambahin air ya. Nah, tambahin air. Nggak perlu digosok juga, insya Allah itu bisa mengelupas dan hasilnya luar biasa. Kalau di klinik ada peeling gel namanya ya, jadi dioles kayak gitu. Sorry, bukan peeling gel. Jadi kayak chemical peeling. Nah, chemical peeling dioles di wajah, nanti pas pulang dia gosong kayak gitu, tapi seminggu kemudian celing. Nah, sama sih peeling kita, tapi lebih rendah aja kandungannya. Teman-teman bisa oleskan di wajah, tunggu sekitar 3 atau 5 menit, baru dibilas tanpa digosok. Ya, DRW Academy insya Allah ini salah satu ya rintisan hari ini kita adakan pelatihan atau coaching online Zoom ini, salah satunya adalah bentuk dari DRW Academy ya, supaya teman-teman jadi semakin semangat lagi untuk belajar, semakin semangat lagi untuk berbisnis. Ya kadang-kadang kita harus saling mensupport ya, satu dengan lainnya harus saling support ya. Cayo, kita harus saling support. Ini ada Mbak Ati ya. Boleh ya saya bacakan ya tadi pesannya ya. Jujur dok, saya seorang PNS, SK sudah tergadai, tapi alhamdulillah sejak gabung DRW memiliki niat tujuan bebas riba, dan alhamdulillah sekarang 30 atau 40 juta lebih penjualan setelah gabung hampir 2 tahun, Masya Allah. Sekarang pasien minta rumah cantik dan sudah buka, sudah beli alat-alat, tapi belum dipusingkan karena tidak paham. Nah, Mbak Ati sudah benar langkahnya. Memang harus berani mulai dulu. Mulai itu dari mana? Ya mulai itu menyiapkan tempatnya, membeli alatnya. Otomatis nanti pasti akan berusaha untuk harus bisa gitu. Itu yang saya maksud. Kita harus berani memulai dulu. Dengan membeli alat, dengan menyiapkan tempat, itu sebenarnya adalah teman-teman sudah satu level untuk berani memulai menjadi seorang pengusaha. Masalah belajar sebenarnya bisa belajar di mana saja ya, tempat kurs banyak gitu. Tapi tadi sekali lagi insya Allah kita akan mengadakan pelatihan bersama-sama di DRW Skincare. Pun kalaupun nanti dibutuhkan secara online juga, hari ini ternyata online tuh enak juga ya. Nanti saya bisa jelaskan juga lewat video kayak gini kan. Nah, bisa juga nanti kita teman-teman bisa langsung praktek di rumah cantiknya masing-masing kayak gitu.
untuk NCF sampai berapa lama ya? Ya sebenarnya kalau untuk racikan itu 6 bulan itu masih aman ya. Nah nanti bisa istirahat dulu 1 bulan baru dipakai lagi atau mungkin selang-seling lah 1 hari pakai 1 hari nggak pakai itu masih aman sekali, nggak masalah. Dan bahkan di DRW Skincare ini sebenarnya ya juga banyak juga yang pakai racikan sedang hamil, sedang menyusui dan insya Allah aman saja karena memang dosis kita ini kecil banget. Teman-teman pernah lihat ya videonya dokter yang viral yang bahas kita itu kan cuma ditemukan misalnya hidrokinon 2%. Padahal di masyarakat itu banyak yang jual Melanox, Vitaqueen itu hampir 5%. Jadi kita ini sebenarnya sangat aman tapi dibuat seolah-olah tidak aman oleh kompetitor. Jadi tapi ya sudahlah. Bismillah aja kita jalan terus. Lain kali buat seminar tentang pemasaran yang kreatif dan inovatif, oke siap, nanti kita buatkan. Nah, hari ini kita mulai dengan motivasi bisnis dulu untuk mau memulai dan semangat lagi berbisnis. Mbak Hima, Cinolon aman dipakai Bumil dan Busui? Insya Allah aman dengan pengawasan dokter dan tidak banyak-banyak dosisnya. Dan tentu saja jangan dipakai di mulut atau tapi dipakai di kulit saja gitu ya. Dok, ada Mbak Hidayah, ada yang pakai DRW Men, katanya panas. Itu gimana? Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Pakai DRW Skincare, itu otomatis tujuannya apa? Untuk eksfoliasi, pengelupasan sel kulit mati. Yang tadinya kulitnya tebal, dikelupaslah itu kulit bagian atasnya itu, sehingga sel kulit matinya terangkat. Kadang-kadang kalau pemakainya kebanyakan atau pekerjaannya sering kepanasan, atau mungkin berlari atau senam, jadi agak hangat atau panas, ya itu adalah proses dari salah satunya karena pengelupasan tadi. Makanya kemungkinan besar ketika panas ya harus awal-awal pakai mungkin ya sebelumnya tidak pernah pakai skincare itu hal yang wajar. Pakainya tipis-tipis aja, mungkin sehari pakai, sehari nggak pakai. Sementara seperti itu dulu. Kalau udah beradaptasi, nah baru bisa pakai setiap hari no problem. Yang jelas jangan panas-panasan ya. Yang jelas jangan panas-panasan. Retinol lah, krim malam kita mengandung retinol rata-rata. Jadi sudah pasti. Ya, makanya kenapa jadi makin kencang, ada pengelupasan, itu karena ada kandungan retinolnya. Dokter dapat salam nih. Halo dokter. Waalaikumsalam. Jangan. Selalu. Kalau ngadepin komplain. Nah, kalau ngadepin komplain, BCDRW udah pakarnya gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi memang BCDRW ini bukan dokter tapi dituntut untuk menjadi seorang dokter. Karena yang datang pasien-pasiennya rata-rata adalah pasien-pasien yang harusnya datang ke dokter. Benar nggak? Makanya, mohon maaf ya, DRW Skincare ini di beberapa tempat BC-BC-nya dimusuhi oleh dokter. Nah, ada, ya nggak semua sih, ada tapi ada. Nah, itu jadi ada yang dilaporkan juga. Nah, bahkan ada yang dilaporkan juga. Tapi oke, kita semua di sini insya Allah tujuannya sama, semuanya adalah membantu konsumen untuk bisa sembuh dari penyakit. Sama-sama kita berjuang untuk membantu masyarakat. Ya. Wow, ini masih ada 49 pesan ya. Udah jam 2 ya teman-teman ya. Udah jam 2. Udah pada ngantuk belum? Belum dok. Nah, masih semangat ya? Belum, Dok, masih semangat. Masih Tambah semangat. lagi. Oke deh, kita lanjut dulu deh. Bilang Sambil belum. bacain pertanyaan-pertanyaan ini ya. Lanjut, Dok, lanjut. Sering-sering dok. Sering-sering. Sambil bacain pertanyaan-pertanyaan ini. Hai. Hoi. Sering-sering ngadain. Kalau habis pakai peeling timbul jerawat itu wajar nggak? Nah ini peeling gel ya, maksudnya ya. Nah tadi ya, ketika teman-teman pakai peeling itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Kadang-kadang pori-pori yang tersumbat jadi kebuka. Padahal di dalam pori-pori itu masih ada sisa-sisa lemak-lemak kotoran, penumpukan kelenjar minyak. Nah dia jadi nongol tuh. Nah, karena itu sarang kuman tuh. Nah jadi
komedo-komedo yang di bawah kulit itu bisa jadi tempat untuk bersarang kuman jerawat, kuman akne, P. acne. Nah, ketika pakai peeling, otomatis kan terangkat tuh sel kulit matinya. Nah, itu masih sisa-sisa itu kadang-kadang bisa keluar. Kayak gitu. Nah, itulah fungsinya sebenarnya facial routine. Nah, di sini tuh facial routine itu penting banget sebenarnya. Tapi kan banyak ya yang di tempat teman-teman kadang-kadang nggak ada tempat untuk facial ya. Ya otomatis cukup pakai produk saja kayak gitu. Untuk sunscreen kita sebenarnya bisa sih bikin gel atau semprot itu bisa. Cuma cost atau biayanya semprot itu agak lumayan mahal juga sebenarnya. Kalau pakai BRW Horman 4 hari, kayak ada kutil kecil-kecil ya, melenting-melenting. Nah, runtus itu. Jadi gini teman-teman ya, pemakaian skincare di awal ada reaksi purging ya. Reaksi purging itu berundus-berundus kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya proses adaptasi saja teman-teman. Jadi bukan semua kasus itu disebut purging memang, tapi ketika awal-awal memakai sebuah skincare, itu adalah proses adaptasi kulit. Nah, ada reaksi purging. Salah satunya merintis-merintis kayak gitu. Tapi kalau gatal tak tertahankan dan tidak nyaman, ya itu memang kadang-kadang berarti ada ketidakcocokan dengan bahan bakunya ya. Tapi kalau hanya sekedar melenting-melenting atau merintis-merintis yang tidak terlalu gatal dan hanya mungkin prosesnya setelah beberapa hari hilang, ya itu adalah bagian dari adaptasi atau fase purging tadi. Nah, benar kan pas jeda 3 hari kutilnya udah nggak ada. Itu namanya purging. Mbak Surti ini dari Kampar, pil diet untuk yang lagi program hamil, begini ya, kadang-kadang ada yang bilang minum obat diet bikin rahim kering. Nah, ini adalah sebuah pernyataan yang sebenarnya begini teman-teman. Orang yang kegemukan itu biasanya memang ada yang lebih, ada ya, bukan semua ya, ada yang lebih sulit untuk punya momongan atau hamil. Nah, otomatis yang kegemukan itu kan minum obat diet. Nah, jadi seolah-olah yang gemuk ini minum obat diet jadi nggak bisa hamil, padahal sebenarnya yang susah karena yang bikin susah hamilnya karena memang kondisi kegemukannya, tapi dihubungkan karena minum obat diet jadi nggak bisa hamil. Nah, di DIY skincare malah banyak juga yang diet berhasil dan akhirnya bisa hamil. Dan kalau teman-teman datang ke dokter kandungan, ketika teman-teman kegemukan, pasti akan juga disarankan ketika program hamil, ayo diet dulu, turunkan berat badannya dulu. Nah, itu salah satu yang akan disarankan oleh dokter. Ya. Nah, ini Mbak Siti ditunggu untuk treatment black doll. Nah, ini sebenarnya kompetensi dokter ya. Tapi saya lihat teman-teman di sini banyak BC yang bisa laser gitu ya. Ya gimana ya? Saya mau menyampaikan ya itu ya terserah teman-teman deh. Itu pilihan teman-teman. Tapi sebenarnya ini kalau di kami ini kompetensinya harusnya dokter ini. Ya mudah-mudahan sih ini ya, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Dalam artian tidak ada yang cari-cari kesalahan gitu ya dari dinas kah atau dari apa. Pertanyaan seputar panas tadi ya di kulit setelah pakai krim itu ya tadi ya ada yang pengelupasan, ya wajar ya di awal gitu ya. Kalau terlalu panas ya pemakaiannya jangan terlalu tebal. Kalau masih panas aja dok gimana? Ya pakainya 2 jam saja. Nah, sebelum tidur pakai 2 jam, lalu pas tidur dibasuh, cuci muka, tidur. Itu efek dari krim malamnya sudah meresap. Sudah bagus, tidak masalah. Tapi kalau sampai pagi ternyata masih nggak panas ya pakai sampai pagi. Pakai krim malam juga jangan sampai siang ya. Harus sholat subuh udah bersih, harus sudah bersih. Oke Mbak Eva, selamat ya. Udah berani bongkar garasi untuk buka stokis. Insya Allah dari mulai stokis nanti bisa rumah cantik dan bisa semakin besar lagi. Memang harus berani memulai dulu. Dok, kenapa kemasan DIY belum ada sertifikat halalnya? Jadi sertifikat halal itu tidak harus ya di kosmetik ya teman-teman ya. Orang sekarang makanan aja di pinggir jalan, misalnya pisang goreng, martabak kan juga nggak ada halalnya. Jadi sebenarnya kosmetik ini tidak harus selalu ada sertifikat halal, karena dipakainya ada di luar. Obat-obatan saja di apotek, teman-teman bisa lihat kebanyakan obat-obatan itu yang diminum itu tidak ada sertifikat halalnya. Tapi karena hari ini ya memang di zaman netizen yang
selalu banyak pertanyaan, ya memang salah satunya selalu dipertanyakan seperti itu, wajar saja. Tapi saya pastikan bahwa produk-produk yang kita jual itu halal dan tidak ada unsur-unsur babi misalnya, itu tidak ada. Dan insya Allah sih mudah-mudahan proses sertifikasi halal pabrik kita juga bisa segera running gitu, bisa segera running. Karena untuk mencapai jabatan sertifikat halal itu juga untuk sebuah pabrik tidak mudah ya teman-teman, harus butuh proses yang panjang. Ayam. Untuk pertanyaan peeling gel tadi sudah saya jawab ya. Pokoknya kalau panas pemakaiannya mungkin hanya bisa dicampur dengan air, dioles 3 atau 5 menit kemudian dibilas. Itu sudah sudah cukup gitu untuk mendapatkan hasil atau manfaat dari peeling gel tersebut. Udah pakai RB, pakai 1 sampai ke 3 bagus. Yang keempat, flagnya muncul kembali. Nah, muncul kembali ini juga harus dipertanyakan teman-teman. Kadang-kadang saat pakai 1 sampai ke 3, dia semangat sekali penggunaannya, tiap malam dipakai, menjaga dari paparan sinar matahari. Tapi pas paket keempat mungkin pas lagi piknik sama keluarga, panas-panasan atau berenang, lalu gosong lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu teman-teman tuh harus aware ya, harus pahami gitu. Bahwa flag itu tidak selamanya hilang total kayak gitu, tapi kadang-kadang bisa muncul kembali seperti itu karena kondisi-kondisi tertentu. Lagi sibuk banget jadi jarang pakai krim malam, itu juga bisa muncul kembali. Nah, kalau bisa ya selalu rutin ya tiap hari dan tetap berusaha menghindari paparan sinar matahari. Karena yang bikin gosong atau flek kita makin gelap itu salah satunya dan yang paling utama adalah paparan sinar matahari. Facial berapa minggu sekali? Kalau pertanyaannya paling baik ya 2 minggu sekali sih. Nah, cuma ada waktu nggak gitu. Bisa sebulan sekali aja udah alhamdulillah. Dan saya yakin pasien-pasien di RW jarang banget ya pada facial gitu kan. Tapi pengennya bagus gitu. Ya sudah, kita edukasi aja untuk bisa pakai penunjang misalnya, pakai peeling gel, pakai masker, seperti itu. Ya setidaknya bisa mirip lah kayak facial ya gitu. Bikin facial home treatment ya memungkinkan banget. Boleh, bisa aja home treatment ke tempat orang. Nah ini ada pertanyaan, 1 tahun sudah bagus, tapi 1 tahun ini jerawat banyak lagi. Nah ini harus dicari ya, nah, apakah mungkin headnya lancar atau tidak, lagi banyak problem atau masalah atau tidak, atau mungkin berpindah tempat atau tidak, kondisi airnya bagaimana. Nah ini harus kita telusuri juga. Kadang-kadang banyak pikiran mungkin, nah coba bertanya pada diri sendiri, saya hari ini kondisinya pikiran saya gimana nih? Saya lagi galau nggak? Atau mungkin 1 tahun belakangan ini lagi sering banyak masker, pakai masker kan? Nah masker itu sangat menimbulkan jerawat loh teman-teman. Kalau lupa cuci muka, kalau nggak ganti masker, nah itu juga sangat memicu jerawat. Nah ini teman-teman harus pahami juga nih bahwa kalau ketemu pasien kok jerawat saya nggak sembuh-sembuh atau jerawat saya nongol lagi di area terutama yang tertutup masker, ya itu harus diwaspadai. Gimana? Nah, ini teman-teman kalau mungkin pakai krim masih kusam, kita juga harus melihat ya kegiatan aktivitas kita itu apa gitu ya. Nah, kadang-kadang kita ini pengennya putih, cerah, bersih kayak gitu ya. Tapi ya itu tadi, ini kegiatannya sering panas-panasan. Nah, itu agak susah juga memang. Nah, itu agak susah juga. Jadi, kalau sudah pakai krim masih kurang cerah, ya mungkin teman-teman perlu tadi lakukan facial secara rutin 2 minggu sekali biar sel kulit matinya juga dibersihkan gitu. Pori-porinya, komode-komodenya juga diangkat kayak gitu. Bedanya SPF 35 dengan SPF 35 PA+++ ya.
Jadi sebenarnya SPF itu fungsinya adalah supaya kita terhindar dari paparan sinar matahari itu efeknya lebih ringan gitu. Nah, efeknya itu lebih ringan. Nah, ada yang mengandung SPF dan ada yang mengandung PA+ itu seingat saya ya, ini targetnya gitu. Nah, matahari itu targetnya ada yang menyerang di lapisan kulit, tapi ada yang sampai lapisan lebih dalam lagi. Nah, kalau mengandung SPF dan PA+ ini, dia perlindungannya double. Nah, luar dan dalam, seperti itu. Oke, nah berhubung pertanyaannya sudah habis, mungkin kita akhiri dulu ya pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut lagi nanti di pertemuan selanjutnya di DRW Academy. Terima kasih buat waktunya teman-teman semua, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Terima kasih udah yang ikut bergabung. Ada 87 beauty konsultan, ya kita kasih aplaus, tepuk tangan semuanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama dok.